Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel ini. Pada kesempatan ini, teman-teman investor dan juga penganut teknikal, saya akan mencoba menganalisis dan juga membahas secara singkat ya saham BBRI. Ini sangat menarik menurut saya teman-teman, karena untuk saham BRI sendiri itu dia sudah sangat menurun ya dari periode-periode sebelumnya ya. Kalau kita lihat nih secara grafik ya teman-teman, saham BRI itu dia sudah turun dari harga tertingginya all time high-nya nih di tahun 2024 di angka 6 ribuan. Ya sekarang kurang lebih turun 50% teman-teman ke angka 3.000 ya. Dan harga penutupan pada saat saya membuat video ini dia berada di angka 3.800. Ya menurut saya ini sangat menurun teman-teman. Tapi apakah ada alasan kenapa emiten ini mengalami penurunan sebanyak itu gitu ya, kurang lebih 50%. Nah, di video kali ini saya akan coba ngulik ya sedikit tentang saham BR ini. Apakah memang ada penurunan signifikan dari performanya, dan juga secara teknikal nanti saya akan bahas ya. Jadi langsung saja teman-teman, untuk emiten BRI ini dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal pertama ya di tahun 2025 ini. Dan kalau kita lihat bersama-sama nih teman-teman, kuartal pertama memang menurut saya sih ya tidak mengecewakan sih ya, tapi terlihat adanya penurunan. Lebih jelas nih teman-teman di grafik ya, di grafik laba bersihnya. Atau biar lebih jelas lagi, kita lihat aja nih dari earning per share disetahunkan dan juga ROE disetahunkan gitu ya. Yang pertama nih, untuk earning per share setahunkan 361. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, earning per share yang pernah diraih emiten ini disetahunkan itu mencapai angka 397 atau mencapai 400. Nah, di sini terlihat jelas nih teman-teman, adanya penurunan. Nah, penurunan itu dari mana aja? Nah, kita coba ulik nih teman-teman dari laporan keuangannya ya. Untuk emiten ini kan dia sudah mengeluarkan kuartal pertama. Nah, yang pertama langsung saja dari pendapatannya. Emiten ini kan pendapatan bunga ya teman-teman. Nah, dari pendapatan didominasi dari kredit yang diberikan nih, kredit mikro, dia memang menurun nih dari 24 triliun sebelumnya nih, menurun menjadi 23 ya. Dan tentu saja dari retailnya terlihat ya kenaikan sedikit dari 12.1,72 menjadi 12.185 ya. Dari korporasi dia meningkat nih, kredit yang diberikan kepada korporasi, tapi memang jumlah kredit ini tidak sesignifikan yang diberikan mikro. Apalagi BRI kan dia terkenal dengan pangsa mikronya ya. Dan dari sisi piutangnya terlihat menurun nih. Terus dari nilai wajar obligasi juga ya terlihat signifikan penurunan ya dari 169 ke 56. Tetapi nilai wajar dari obligasi pemerintahnya ada peningkatan nih teman-teman. Dan sertifikat BI-nya yang terlihat menurun. Secara total untuk pendapatan bunga dan juga syariahnya itu 46, sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Di sini 46536, di sini 46345. Ya, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tetapi dari beban bunga dan syariahnya ini nih yang terlihat sebenarnya ada penurunan ya. Artinya ini bagus, sehingga akan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bunga baik konven maupun syariahnya. Nah, tapi memang terlihat jelas nih teman-teman dari emiten BRI ini ada penurunan nih dari sisi pendapatannya juga nih. Kalau ini kita setahunkan, 35 triliun ini kita setahunkan, artinya dia hanya kurang lebih mencapai angka 130-an ya, 130 triliunan. Ya, kurang lebih sama dengan tahun 2023 dan tidak lebih besar dari tahun 2024. Nah, artinya kemungkinan besar nih dia akan mengalami yang namanya penurunan laba bersih juga di tahun ini. Tapi itu wajar terjadi teman-teman, karena banyak sentimen-sentimen negatif ya memang dari awal tahun 2025, baik perang dagang maupun perang tarif impor dan mungkin kondisi-kondisi lain yang mungkin berefek ke sini ya. Dan kalau kita lihat nih teman-teman dari emiten ini, dia kan kalau emiten perbankan itu bisa diukur juga dari nilai NPL ya. Dan berita bagusnya NPL BRI ini dia ada penurunan nih teman-teman. Dari 0, maksud saya ada peningkatan dari 0,7 menjadi 0,84. Tapi tetap saja untuk nilai NPL dari emiten BRI ini masih tetap batas wajar ya, masih berada di bawah NPL yang maksimal gitu ya.
dan ini masih tetap terjaga nih mencapai 2,97. Nah, kalau kita bandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2024, terlihat adanya penurunan kurang lebih 1%, teman-teman. Jadi untuk performa sih sebenarnya, apalagi dari NPL-nya, emiten ini masih cukup terjaga ya. Nah, coba kita lanjutkan teman-teman. Untuk laba bersihnya sendiri memang kalau kita lihat nih dari periode-periode sebelumnya, dia mencapai angka 60 triliunan di tahun 2024. Sekarang kita lihat nih di kuartal pertama, dia mencapai 13 triliun. Ya, kemungkinan besar sih nanti di kuartal-kuartal berikutnya akan ada peningkatan seiring dengan perbaikan ekonomi di Indonesia ya. Nah, kemudian dari sisi ekuitas di sini juga terlihat menurun ya teman-teman, 299 triliun nih dari 317. Tapi kalau kita bandingkan, kita rata-ratakan, masih terlihat adanya peningkatan 9,92% ya. Nah, kemudian dari sisi saham beredar masih sama. Untuk liabilitas, karena ini emiten perbankan, kita skip saja ya, karena semakin naiknya liabilitas juga artinya simpanan dari pihak ketiga semakin bertambah gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara sekilas nih teman-teman, dari ekuitas, pendapatan, dan juga laba bersih sebenarnya masih berpotensi untuk mengalami peningkatan nih teman-teman. Apalagi nanti didukung dengan perbaikan ekonomi ya. Ya, semoga saja sih untuk kedepannya ekonomi kita akan semakin membaik gitu ya teman-teman. Nah, dari data keuangan tadi, dengan harga di 3.800 sekarang nih pada saat saya membuat video ini, terlihat PBV yang diraih emiten ini 1,9 dan PR-nya 10,6. Tapi saya tidak menyamakan ini dengan emiten lain karena untuk BRI sendiri itu dia rata-rata dia dihargai di PBV 2 malah ya teman-teman. Kalau kita lihat nih dari rata-rata PBV, dia dihargai di PBV 22 dan juga kurang lebih mencapai 2,5 gitu ya. Pernah meraih angka 2,5 nih di 3 tahun berturut-turut, di tahun 2019 dan juga 2023 dan 2024 kalau kita rata-ratakannya ya. Jadi artinya untuk emiten ini PBV 1 itu masih sangat-sangat murah gitu ya. Jadi saya di sini membuat PBV 2 dan juga PR-nya di rata-rata 15. Karena untuk PR emiten ini juga kurang lebih di rata-rata 15 pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga didapat nih angka untuk harga fundamental harusnya di angka 4.600. Di harga sekarang 3.800 itu masih sangat undervalue ya teman-teman. Apalagi kalau kita melihat dari analisis selanjutnya, merata-ratakan PBV dan PR wajar yang pernah dari emiten ini. Nah, ini yang saya suka. Kalau kita lihat di sini harga wajarnya di angka 5.500 ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dari sisi teknikalnya sebentar, angka 5.500 di mana gitu ya. Nah, jadi saya tarik garis lurus di sini teman-teman untuk melihat. Kalau kita lihat nih dari grafik bulanan saja, angka 5.500 memang pernah diraih emiten ini nih. Di tahun 2004 bulan 9. Dan kalau menurut saya pribadi sih, emiten ini pasti akan menuju all time high lagi kalau memang nanti ada perbaikan kondisi performanya maupun dari sisi perekonomian makro kita ya. Dan kalau kita lihat nih sekarang dari sisi teknikalnya teman-teman, apakah emiten ini berpotensi lagi nih turun ke bawah? Ya bisa saja ya teman-teman. Tapi yang jelas dari historis, kita melihat di sini dia pernah memiliki titik support kuat nih kurang lebih di angka 3.300, dan angka ini ya sebenarnya 3.300 ini menjadi angka krusial ya. Pada saat pandemi COVID juga dia pernah berada di angka 3.300 gitu teman-teman. Apakah ini menjadi bottomnya? Nah, kalau kita lihat dari sisi volumenya, dari sisi teknikal, volumenya menurut saya ini sudah cukup signifikan juga nih. Artinya ada buy yang cukup besar, tapi memang periode sebelumnya di bulan Februari ini ada volume net jual yang cukup besar juga gitu ya. Tapi untuk bulan Maret dan juga April diikuti dengan volume buy nih teman-teman. Ya kurang lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya nih teman-teman ya. Jadi artinya kalau secara medium term ini sudah enak untuk masuk ya teman-teman, di angka 3.300. 3.500 atau sekarang di angka 3.800 ini menurut saya sudah menjadi angka yang cukup baik untuk emiten ini. Karena untuk kita lihat nih dari beberapa tahun ke belakang, angka 3.800 atau 3.300 ini ya diraih emiten ini pada saat terjadi penurunan ya, apalagi pada saat pandemi COVID, dan harganya langsung recovery menuju ke angka 4.000. Jadi menurut saya angka 4.000 aja sudah menjadi titik bagus untuk emiten ini ya. Dan kalau kita coba tarik lagi nih teman-teman garis horizontal yang pernah menjadi titik resistannya nih di tahun 2018 di angka 3.800an juga nih teman-teman, di angka 3.803. Ya saya rasa sih untuk 3.800 bisa menjadi titik support kuat, tapi bisa saja memang turun ke angka 3.300 lagi ya. Ya mungkin saja terjadi teman-teman kalau memang tidak dibarengi dengan perbaikan kinerja dari emiten ini. Tapi saya yakin sih semakin tambah tahun untuk emiten ini, apalagi dia sudah
merajai pangsa pasar yang paling dominan di Indonesia ya, mikro ya. Ya tentunya semua juga akan mengalami perbaikan, dan tentunya ini akan berpengaruh signifikan positif terhadap emiten ini, apalagi nanti di peningkatan pendapatan maupun laba bersihnya. Jadi untuk BRI sendiri teman-teman, saya bisa menjamin sih untuk emiten ini akan mencapai all time high lagi. Dan kalau kita lihat all time high-nya ini teman-teman di angka 6.000, kurang lebih di angka 6.400 ya. Jadi dari harga sekarang di angka 3.800, kalau teman-teman masuk di angka 3.840, ya kurang lebih kalau kita lihat yang tadi ya teman-teman, bisa mendapatkan gain kurang lebih hal beggar ya teman-teman, di angka 43 lebih teman-teman, karena ini saya membuat angka patokannya itu di angka 5.500. Kalau memang dia mencapai all time high lagi di angka 6.000 ke atas, ya tentunya hal beggar tidak kemana ya teman-teman. Hal beggar ataupun ya kita doakan saja semakin bagus nanti perekonomian di Indonesia, ya tentunya ini akan semakin berkembang gitu ya, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersihnya. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham BRI teman-teman. Kalau teman-teman ada komentar mengenai emiten ini, mungkin pendapat yang berbeda, boleh di komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.